Halo sahabat Perendio, gimana kabarnya nih? Semoga tetap baik-baik aja ya. Di antara teman-teman yang lagi nonton video ini, ada nggak sih teman-teman yang hobinya itu main game? Nah, kebetulan banget nih, kita kali ini akan membahas soal topik tersebut. Game saat ini sudah menjadi salah satu hobi yang sekarang ini banyak disukai oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Baik yang rentang usianya tuh masih anak-anak, sampai ke orang-orang yang udah punya cucu juga masih suka bermain game. Dan bahkan bermain game itu saat ini mungkin udah jadi culture bagi sebagian orang. Makanya gak jarang ketika di sekolah, tempat kerja, dan bahkan gereja sekalipun, kita akan ketemu sama orang-orang yang sedang asik bermain game. Tapi pernah gak sih teman-teman berpikir kalau bermain game itu bisa jadi salah satu bentuk penyembahan kita kepada Allah? Wih, asik banget dong ya, nggak usah ibadah lagi ke gereja, main game aja tiap hari gitu kan udah nyembah Allah. Tunggu dulu, tentu nggak seperti itu ya teman-teman. Simak video ini deh sampai akhir, supaya informasinya nggak setengah-setengah. Ngomongin soal main game nih, biasanya gimana sih respons orang-orang yang ada di sekitar kita? Mereka itu malas belajar, sehingga masa depannya suram. Main game itu wasting time. Main game itu no life. Main game itu buang-buang waktu sih, bikin candu. Dan mungkin masih banyak lagi respons yang lainnya tentang orang-orang yang main game. Tapi menariknya nih, ketika kita sedang bermain game, sebetulnya apa yang kita lakukan itu dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kegiatan yang religius. Karena terkadang di dalam sebuah game itu ada yang namanya interaksi atau dialog. Baik itu pemain dengan gamenya atau pemain dengan pemain lain jika bermain game online. Walaupun gak semua sih, terkadang sesi interaksi atau diskusi itulah yang mungkin gak didapetin waktu di gereja, tetapi malah mereka dapetin di komunitas game yang padahal belum tentu interaksinya itu berguna dan membangun. Nah sekarang gimana sih kita itu bisa mempraktikkan religiusitas di dalam game? Hal itu bisa terjadi ketika kita yang dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah bisa menghadirkan sosok Allah waktu bermain game. Misalnya nih, ketika kita sedang bermain game Roblox atau Minecraft, kita itu dituntut untuk menciptakan sesuatu yang berguna. Dari situ, sebetulnya kita bisa mendapat kesadaran akan betapa berharganya kita, bahwa kita itu diciptakan untuk mencipta dan memelihara segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah. Atau nih, ketika kita lagi mabar sama teman-teman, kita juga bisa menghayati hidup kita ini sebagai tubuh Kristus. Ketika kita bermain sebagai satu tim, pasti masing-masing kita itu punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau kita itu tahu peran dan fungsi masing-masing, kita akan membawa keteraturan di dalam tim, yang dimana keteraturan itu bisa kita hayati juga sebagai satu tubuh Kristus. Namun, walaupun games itu bisa menghadirkan penyembahan bagi Allah, kita harus ingat bahwa semuanya itu tetap berasal dari Allah. Dan itu bisa terjadi karena adanya waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Berarti setiap waktu yang kita habiskan di dalam bermain game itu mencerminkan sikap kita sebagai penyembah Allah. Melakukan hobi tetapi mengabaikan tanggung jawab yang lebih utama dari hobi. Tentunya kita sedang menjadikan hobi tersebut sebagai pelarian semata. Bahkan yang lebih berbahaya adalah ketika kita sudah tenggelam ke dalam dunia virtual tersebut, hingga muncul beberapa kasus orang meninggal dunia karena terlalu lama bermain game. Dan ada juga orang-orang yang tidak bisa membedakan dunia realita dengan dunia virtual, sehingga mereka bisa mencontoh adegan-adegan amoral yang ada di sebuah game. Kalau sudah sampai seperti ini, pada akhirnya hobi itu tidak lagi menjadi wujud penyembahan bagi Allah, sebab Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik bagi sesama. Jadi, kalau cuma karena sebuah hobi kemudian kita menyakiti sesama, maka hobi tersebut sudah salah arah.